Oke, selamat pagi teman-teman. Saya menceritakan tentang kisah yang saya dapati di jalanan. Pada waktu dalam perjalanan menuju satu tempat, saya berjumpa dengan abang ini. Beliau lagi membawa banyak barang yang ada di karung ya. Nah, jadi karena waktu saya nggak bawa persediaan makanan dan saya melihat beliau, jadi saya mengajak beliau untuk ikut serta bersama saya di jalanan. Kita cari tempat yang jual makanan ya. Jadi saya bonceng beli di motor dan wah begitu seru dengan senyum. Kita sambil diliatin orang ya. Beliau kelihatan begitu serem. Padahal sebenarnya enggak. Sambil di tangan kirinya itu ada bawa bungkusan makanan ya. Mungkin dikasih orang. Dan sekian lama beliau enggak potong rambut. Jadi keadaan dan tampilan beliau seperti demikian. Wah, kita sambil jalan di motor. Sesekali saya melihat senyumnya. Mungkin sudah sekian lama dia pernah pakai motor ya. Mungkin sekian lama yang lalu. Nah, ini adalah sebuah keseruan kami di jalanan bersama dengan beliau sambil kami dilihatin orang ya. Dan saya menawarkan bagaimana supaya beliau potong rambut. Tapi beliau kurang merespon ya. Dan saya nanya lagi, pengen makan apa nih? Tapi sambil kita nyari keliling, cari makanan dan susah untuk cari makanan ya. Nah, sebuah momen yang manis bersama dengan beliau. Sore itu susah untuk cari makanan ya. Dan kita mampir di tempat orang jualan pempek. Sambil saya nanya dengan abang yang jual, bisa saya beli beberapa potong pempek makan bersama dengan beliau. Jadi saya parkir agak jauh ya, jauh di pinggir jalan dan tidak dekat langsung di tempat itu sebab kita kasihan gak enak dengan pelanggan di situ. Dia mereka terganggu dengan kehadiran kami. Nah, saya datangi lagi kepada beliau untuk bangun komunikasi supaya enak ya bersama dengan beliau. Kelihatan beliau garang dan sangar. Padahal sebenarnya enggak. Setelah kita masuk sampai ke dalam hati beliau, saya bawa sebungkusan pempek ini untuk beliau nikmati sebagai salam pembuka ya, supaya hubungan kita jadi lebih enak ya. Saya kembali ke warung tersebut karena masih ada pesanan saya yang belum saya ambil kembali ya. Nah, harapan saya supaya abang ini makan agak banyak. Sebenarnya pengennya cari nasi ya. Cuma di sore itu agak susah mau cari warung Padang, masih buka ya, rata-rata pada tutup di kompleks sana. Nah, kalau mungkin saya ke arah lain mungkin bisa ketemu. Cuman ini saya dapati agak susah cari makan, cuma ada yang itu. Tapi it's okay lah. Nah, dalam perjalanannya mengharungi perjalanannya. Perhatikan beliau agak sungkan untuk makan. Jadi agak segan. Dengan senyumnya di beliau saya berkata, makan aja gak apa-apa. Sudah lama mungkin gak ganti baju. Saya nanya siapa namanya bang. Cuman gak dijawab oleh beliau. Mungkin beliau masih berpikir bahwa saya ini orang asing ya. Saya membawakan kembali sebotol minuman untuk beliau. Dan beliau menanggapi saya dengan senyum yang respon yang positif. Saya bertanya kenapa barangnya banyak sekali nih. Cuman beliau gak jawab ya. Karena mungkin saya masih asing baginya. Ini tangannya lagi kotor ya. Saya tawarkan dengan makanan. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya ngambil pakai tangan saya ya, supaya beliau tahu bagaimana cara makannya. Jadi saya ngajari beliau. Saya bertanya, itu dikasih siapa? Terus sebenarnya dua model juga. Saya memaklumi kalau beliau dalam keadaan terganggu jiwanya ya. Tapi bersyukur gak ada orang yang ganggu di jalanan ya. Jauh perjalanannya sambil bawa harta berharganya itu ya. Karungnya ada 2. Pada waktu saya bonceng beliau, karung yang satu saya taruh di depan, sedangkan karung yang satunya lagi dipegang oleh beliau. Coba perhatikan, kelihatan
begitu garang dan sangar. Kelihatannya agak galak, kelihatannya gimana gitu. Cuman pada waktu saya memperhatikan lebih dalam, sebenarnya tidak semua tipe seperti mereka itu garang dan seperti yang kita pikirkan. Kenapa mereka menjadi seperti demikian? Karena mereka membentengi diri mereka. Yang banyak orang kadang-kala ganggu mereka, bully. Itu sebabnya mereka membentengi diri mereka dengan muka yang garang, dingin. Sebab ada banyak yang kita perhatikan, banyak orang tipe seperti mereka dibully, dirundung. Nah, setelah saya mengadakan pendekatan seperti begini, suasana begitu cair. Saya bisa ngajak beliau untuk makan. Nah, teman-teman, sebenarnya postingan ini tujuannya untuk kita mengajak kita untuk peduli dengan mereka yang terganggu jiwa. Kadang-kala mereka berjuang di jalanan sendiri, panas, dingin, dan tempat sampah menjadi tempat di mana mereka untuk mencari makan. Yang maaf, sesuatu yang bukannya yang sekedar sudah basi, sudah rusak makanan itu, tapi maaf, ada banyak kuman dan juga ada banyak parasit lain atau kotoran lain di situ. Bisa kuasa selalu menyertai mereka. Ini kita berpose berdua. Saya mengajak dia untuk berfoto ya. Beliau bisa melihat tampilan wajah beliau. Mungkin ini yang pertama kali. Agak dekat dia rapikan rambutnya. Oh, mungkin seperti ini wajah saya ya. Seperti kan ada senyumnya. Nah, mungkin selama ini jarang bisa melihat melalui handphone atau belum pernah sama sekali. Tapi setidaknya beliau boleh melihatnya. Saya menawarkan makanan dan saya menyiramkan sausnya, cukanya, cuka empe-empe. Nah, sebenarnya beliau pengen pakai tangan, cuman karena kotor, dicuci dikit pun tadi, tapi masih kotor juga ya. Saya masukin ke dalam karena belum saya bayar tadi ya. Saya minta kantong plastik tuh, nah, untuk membungkus tangan beliau supaya beliau bisa makan pakai tangannya. Nah, perhatikan karungnya ada 2 tuh. Aduh. Saya ngajarin beliau untuk bungkus tangannya ya, supaya bisa makan pakai tangan. Nah, makan kayak gini kan lebih bebas. Makan kayak gini lebih asik. Tujuan setiap postingan yang kami posting dalam tim kami hanya untuk memotivasi, menginspirasi banyak orang, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi saudara yang menontonnya. Oke, disiram hukum. Makan. Awalnya untuk mendekati beliau saya agak ragu, karena dari tampangnya kelihatan begitu sangar, tapi sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita duga. Setelah berjumpa dengan beliau, saya merasakan bahwa dia orang yang baik. Mungkin karena pergumulan hidup yang menyebabkan beliau menjadi seperti keadaan sekarang ini. Sampai satu hal yang saya mau kasih tahu, bahwa kita tidak pernah ada bedanya dengan mereka. Cuman mungkin nasib mereka tidak seberuntung saudara. Oleh sebab itu, bagi saudara yang mungkin lebih beruntung dari mereka, mereka membutuhkanmu, mereka memerlukanmu, dan ada banyak mereka di sekeliling kita. Sebuah lagu berkata bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Oleh sebab itu, saat kita hidup, mari apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan bagi mereka. Bukan untuk sebuah paksaan, tapi dari sebuah panggilan hati. Dari kami di jalanan, salam hangat, salam manis dari kami di jalanan. God bless you.